face the greatest challenge we have ever experienced. 2019 was the driest year in Australia's recent history and the second hottest. Wildfires devastated millions of hectares and our country experienced droughts and floods. Change is happening. Are we going to be part of taking action to stop it? For Australian farmers battling one of the worst droughts of all time, water is more precious than gold. So how would they, and the rest of us who depend on them for food, react knowing government authorities, whose job it is to manage our water, are wasting millions and millions of litres of it, deliberately? On the Upper Murray River, water that could save farmers is spilling over the banks. Enough to fill 2 Sydney harbours was lost last year alone. It's a national scandal unfolding in secret. But while farmers are being sold down the river by the bureaucrats, not everyone's losing. Corporate speculators trading in water are swimming in profits. Can I have a bath? No. If the water tank's getting low, we just know it's 30-second showers. If you have to wash your hair, it's one song. For most of us, when we turn on the tap, it's a given that fresh, clean drinking water comes out. But what would happen if one day you turned on that tap and nothing came out? For some places in Australia, that's a genuine fear. One of those places is Orange, a city of about 40,000 people, 250 kilometres inland from Sydney. The report authors have outlined a framework they call the 3 A's. Awareness is needed to highlight the issues. Anticipation is required to identify future threats and work hard to avoid them. And then action to help reverse the declines in each ecosystem. Halo, perkenalkan nama saya adalah Dewi Kofifa. Saya adalah mahasiswa jurusan Hubungan Internasional dari Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba memaparkan terkait materi kejahatan transnasional di bidang lingkungan, khususnya pada benua Australia dengan studi kasus kekeringan. Kejahatan selalu menjadi suatu hal yang abstrak. Maksudnya, bagi sebagian orang, perilaku A bukan merupakan tindakan kejahatan. Sedangkan bagi sebagian lainnya, perilaku tersebut merupakan sebuah kejahatan bagi mereka. Oleh karena itu, konsep kejahatan ini menjadi berbeda-beda berdasarkan sudut pandang masing-masing individu atau aktor yang terkait dalam hal tersebut. Hal inilah yang mempengaruhi bagaimana kejahatan transnasional di bidang lingkungan ini masih seringkali terjadi. Adanya perbedaan penafsiran kejahatan, perbedaan budaya, perbedaan geologi, perbedaan dan lain-lain dalam suatu negara mempengaruhi adanya definisi dari kejahatan transnasional yang akhirnya mempengaruhi bagaimana criminal justice dari suatu negara. Salah satu bencana di bidang lingkungan yang kali ini menjadi pembahasan utama adalah kasus kekeringan. Kekeringan yang menjadi studi kasus ini berfokus pada kekeringan di benua Australia. Kekeringan adalah keadaan di mana suatu daerah kekurangan air dalam masa yang berkepanjangan. Meskipun begitu, kekeringan yang terjadi di Australia tidak sepanjang atau tidak separah yang terjadi pada kekeringan di benua-benua lain seperti benua Afrika.
Hal ini sebagaimana kekeringan Afrika ini merupakan suatu isu lingkungan yang sangat-sangat terkenal dalam pembahasan kejahatan lingkungan global, khususnya dalam hal terkait kekeringan. Dampak dari kekeringan ini sangatlah beraneka ragam. Bagi masyarakat sendiri, kekeringan menjadi hal yang sangat menyulitkan bagi kehidupan mereka sehari-hari. Tentunya kita tahu bahwa hal ini terjadi sebab air merupakan bagian yang sangat penting bagi kehidupan kita sebagai manusia. Penjelasan selanjutnya terkait bagaimana fenomena kekeringan ini terjadi di Australia, bagaimana dampaknya bagi masyarakat, dan juga tidak lupa bagaimana penanganan dari pemerintah Australia terkait hal tersebut akan dipaparkan pada penjelasan selanjutnya pada menit-menit selanjutnya. But before that, don't forget to like and comment because it will help me to get a better output for this assignment. Hope you guys enjoy this video. Bye. Air bersih merupakan bagian penting bagi manusia, bukan? Aktivitas manusia dan juga bencana dari Tuhan merupakan salah satu penyebab utama dari permasalahan lingkungan yang ada di dunia ini. Salah satunya adalah akibat industrialisasi yang semakin marak dan menyebabkan salah satu dari permasalahan lingkungan yang saat ini sering terjadi, yaitu water pollution. Bagaimana water pollution ini berdampak bagi masyarakat? Kita akan membahas lebih lanjut, khususnya pada benua Australia, di mana kekeringan ini menjadi salah satu hal yang menjadi permasalahan dalam lingkungan hidupnya. Alokasi air bersih dan juga ketersediaan air di wilayah kering Australia merupakan salah satu isu terkini dalam permasalahan lingkungan hidup di Australia. Air merupakan salah satu sumber daya alam paling penting bagi manusia, sehingga wajar jika isu mengenai polusi air dalam suatu kawasan menjadi isu yang sentimental. Australia memiliki isu terhadap polusi air sejak beberapa tahun ke belakang. Meskipun masalah ini tidak separah yang terjadi di benua Afrika atau kawasan lainnya, namun polusi air di Australia juga layak untuk diperhatikan. Hal ini dapat terjadi karena adanya climate change dan juga kekeringan secara berkepanjangan dari suatu wilayah di Australia ini. Seperti yang sudah ditunjukkan pada video-video awal, tanah dari beberapa lokasi di Australia ini sangatlah kering. Bahkan masyarakatnya cenderung ragu untuk mandi karena takut akan membuang air yang bagi mereka sangatlah berharga. Selain itu, adanya kegagalan irigasi serta teknologi air yang dikembangkan oleh Australia ini juga memperparah permasalahan air di pemerintahan Australia ini sendiri. Salah satu wilayah Australia yang terkena permasalahan kelangkaan air ini adalah Orange City. Kota yang berjarak 250 km dari Sydney ini merupakan salah satu kota yang padat akan penduduk. Dalam jurnal berjudul Environmental Issue in Australia, karya Alistair J. Hofstede dan juga Jan McDonald ini dijelaskan secara komprehensif terkait permasalahan lingkungan di Australia. Salah satunya adalah masalah terkait kelangkaan air di wilayah Australia yang menyebabkan kekeringan. Seperti pada peta di halaman 9 ini, wilayah orange itu ditunjukkan yang di dekat Sydney ini ditunjukkan dengan berwarna merah, yang berarti adanya permasalahan lingkungan berupa kekeringan air di wilayah tersebut. Jadi dapat kita saksikan bahwa melalui jurnal yang sudah jelas buktinya, sudah pasti sumbernya, kekeringan di Australia ini memang suatu hal yang tidak dapat diremehkan sebagai permasalahan lingkungan hidupnya. Mengenai konsep apa saja yang bisa dijelaskan dalam permasalahan ini adalah konsep terkait permasalahan lingkungan di Australia ini yang pertama adalah water pollution. Langkanya air bersih selain karena kekeringan adalah karena adanya sisa-sisa zat pertanian yang mengalir di sungai maupun tanah, sehingga menyebabkan air bersih dan layak minum ini menjadi berkurang atau bahkan langka bagi beberapa wilayah di Australia. Kedua adalah konsep biodiversity animal. Beberapa hewan di Australia ini menjadi bermutasi karena permasalahan lingkungan ini, dan hal ini bahkan menjadi permasalahan baru bagi Australia. Ketiga, biodiversity tanaman. Beberapa tanaman menyusut jumlahnya bahkan punah karena pada beberapa wilayah akibat kekeringan ini tanaman tidak bisa survive. Keempat, eco-global criminology. Salah satu hal yang pasti kita tahu bahwa permasalahan lingkungan ini akan mengganggu prinsip-prinsip dalam konsep eco-global criminology yang sudah dijelaskan pada bukunya Rob White. Yang kelima adalah perpetrators. Meskipun hal ini termasuk dalam dampak adanya climate change, namun pemerintah memiliki andil dalam adanya kekeringan di negara tersebut. Salah satunya adalah karena gagalnya teknologi dan juga sistem irigasi dari pemerintah Australia yang sudah dijelaskan sebelumnya. Konsep keenam adalah konsep environmental victim, di mana manusia, hewan, tumbuhan menjadi korban dari adanya permasalahan lingkungan ini.
Korban manusia terkhusus pada masyarakat di wilayah kekeringan, contohnya masyarakat di wilayah Orange City tersebut. Ketujuh adalah konsep criminal justice. Dalam jurnal environmental issue di Australia ini dijelaskan bahwa instrumen politik dan hukum terkait permasalahan lingkungan sebetulnya sudah ada dan sudah baik. Namun masih perlu adanya kebijakan untuk memaksimalkan penerapan dari hukum yang sudah ada. Dan yang konsep ke-8 adalah konsep environmental activism. Salah satunya adalah Greenpeace, di mana dalam blognya sudah diinformasikan kepada masyarakat secara luas terkait urgensi dari permasalahan lingkungan ini. Salah satunya khususnya dalam hal masalah kekeringan di Australia. Konsep yang ke-9 adalah climate change, di mana sesuai penjelasan di awal bahwasanya climate change ini merupakan salah satu penyebab utama dari adanya kekeringan di wilayah Australia, meskipun adanya juga masalah manusia di dalamnya. Konsep ke-10 yaitu pollution offense atau permasalahan terkait polusi yang berhubungan dengan industrialisasi yang ada di wilayah Australia tersebut. Penanganan yang dilakukan oleh pemerintah Australia saat ini sudah cukup baik sebenarnya. Terdapat 3A dalam Outline Framework penanganan isu lingkungan di Australia. Yang pertama adalah awareness, meningkatkan kesadaran dari masyarakat. Kedua adalah antisipasi, yaitu adanya pemahaman sebelum terjadinya bencana. Dan ketiga adalah action. Pemerintah Australia sudah paham betul bahwa permasalahan lingkungan ini bukan merupakan hal yang sepele, sehingga penanganan yang dilakukan pun terbilang sudah sangat niat dalam menyelesaikan berbagai permasalahan lingkungan hidupnya, khususnya terkait kekeringan. Namun, hingga saat ini, masalah ini masih menjadi salah satu momok bagi pemerintah Australia dalam penanganan isu permasalahan lingkungan yang ada dalam wilayahnya. Salah satu solusi yang menurut saya sesuai dengan isu ini adalah stop penggundulan hutan dan stop membuang sisa-sisa zat berbahaya dari industri maupun pertanian ke dalam air. Dengan begitu, lama-kelamaan permasalahan lingkungan dan juga kekeringan yang akan sedikit demi sedikit teratasi ini menjadi jalan keluar bagi Australia. Meskipun dampak climate change masih sangatlah besar, setidaknya ada mitigasi permasalahan yang dapat dilakukan untuk mencegah masalah ini semakin memburuk ke depannya. Dan salah satu yang saya berikan adalah tersebut. Lalu, pembelajaran apa yang dapat diambil oleh Indonesia dari permasalahan ini? Tentunya Indonesia sendiri perlu memikirkan cara jika seandainya masalah ini terjadi di negara ini. Bukankah kekeringan di beberapa tempat di Indonesia sudah pernah terjadi? Dan bukankah beritanya sudah tersebar luas di masyarakat? Mungkin kedepannya pemerintah Indonesia dapat menjadikan action dari pemerintahan Australia sebagai cermin kebijakan nasional, sehingga apa yang terjadi pada Australia tidak terjadi pada Indonesia. Dan jika pun terjadi, maka pemerintah Indonesia sudah siap dengan action-action yang perlu dilakukan dengan kebijakan-kebijakan tertentu, sehingga permasalahan-permasalahan lingkungan seperti kekeringan ini dapat diatasi dengan baik dan juga secara maksimal. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga pembelajaran atau juga materi yang saya sampaikan ini dapat memberikan esensi bagi masyarakat bahwa menjaga lingkungan ini Nam